sini, ya, seumpama saya mengingat orang berkorban, kemudian saya mengatakan di dalam hati, kalau Allah memberikan rezeki kepada saya, maka saya akan berkorban juga tahun depan. Nah, ini termasuk keinginan, ataukah sudah niat, ataukah nazar. Nah, baik. Bapak Ibu jemaah sekalian, tentu ada perbedaan yang mendasar ya tentang niat, nazar, dan keinginan. Kalau keinginan itu seperti yang dialami oleh penanya ini, diumpamakan ya, orang lagi nyembelih hewan kurban, terus kita dulu. Ketika orang berkorban ini kemudian terbetiklah dalam hati kita, depan kalau ada rezeki saya juga mau berkorban. Nah, itu namanya baru keinginan. Itu namanya ingin. Kalau niat itu, ini sudah mau dieksekusi. Maksudnya sudah tergambar. Jadi contohnya kalau kurban itu, yang bersangkutan ini sudah memilih hewan kurbannya. Itu sudah boleh niat di sini. Sudah memilih hewan kurbannya, ini hewan kurban saya. Sudah dibayarlah gampangnya gitu. Tinggal dieksekusi saja. Atau hewan kurban ini sudah direbahkan. Nah, yang bersangkutan ini sudah pegang parang di tangan-tangan. Kemudian sudah ngelus-ngelus leher ini sudah mau menyembelih. Nah, di situ kemudian niat itu disampaikan di dalam hati. Itu bedanya antara ingin dengan niat. Ya. Kalau sholat umpama, ya kita ada orang lagi lewat depan masjid, dengarkan suara azan, nah kemudian terbetik dalam hatinya, saya mau niat berjamaah. Itu namanya baru ingin. Tapi kalau sudah berdiri di dalam sholat, kemudian angkat takbir, nah di situ kemudian hati ini kemudian menentukan, ini saya sholat zuhur, statusnya makmum. Nah itu namanya sudah berniat. Nah, itu bedanya antara ingin dan niat. Kalau nazar ini jauh lagi. Ya. Jadi nazar itu adalah seseorang yang mewajibkan terhadap dirinya sendiri suatu amalan sunnah. Kalau apa yang dia inginkan itu ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi nazar itu adalah mewajibkan kepada diri sendiri suatu amalan sunnah. Jadi ada amalan yang hukumnya sunnah. Contohnya puasa Senin Kamis, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Pokoknya yang amalan itu hukumnya sunnah, kemudian dia wajibkan kepada diri sendiri. Nah, dengan syarat, jadi dia punya syarat. Allah kabulkan apa yang dia inginkan. Jadi tidak boleh kita bernazar itu dengan perkara yang wajib. Ya, karena benar tidak dinazarkan juga sudah wajib. Ada orang mengatakan ya Allah kalau saya diterima jadi P3K tahun ini saya akan sholat lima waktu. Nah, sholat lima waktu itu tidak dinazarkan juga kan? Wajib. Jadi nazar itu hanya berkait dengan mewajibkan terhadap diri sendiri amalan-amalan sunnah. Ya contohnya seperti mewajibkan kepada diri sendiri puasa hari Senin pekan ini. Ya Allah kalau istri saya membolehkan saya apa gitu, maka saya ini contoh itu nazar, itu namanya nazar. Tapi nazar ini kurang baik ya, meskipun sah. Nah, tidak dianjurkan bernazar. Jadi bernazar itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi menyebut orang yang bernazar ini orang paling baik
mau puasa kalau dikasih. Jadi sebenarnya itu. Nah, jadi yang paling baik itu adalah seseorang ya, kalau kita ada keinginan ingin apa gitu, kita lakukan amalan sunnah. Apakah kita berpuasa sunnah atau kita tunaikan umroh, dan kemudian di situ kita minta atau kita menjadikan amalan sunnah kita itu sebagai wasilah. Kita mau minta kepada Allah, ya Allah, dengan umroh saya ini saya mau kepadamu, kabulkanlah. Jadi seperti itu. Jadi beramal dulu baru minta. Jangan nanti dikasih baru beramal. Nah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kira-kira itu perbedaan antara keinginan, niat dan nazar. Kemudian yang terakhir, yang kedua, ditanyakan bagaimana cara menguburkan hari-hari. Hari-hari ini apa namanya? Orang Bugis silakan. Herum ya, herum. Ini adalah kalau dalam bahasa medis itu disebut plasenta. Plasenta ini nyambung ya. Jadi ini merupakan penyambung antara ibu dengan bayi. Jadi satu sisi nempel di rahim, satu sisi juga nempel di pusatnya itu. Jadi semua makanan, minuman, sumber-sumber gizi yang dibutuhkan bayi ini semuanya diproses di dalam plasenta, kemudian masuk ke dalam. Nah ini nanti biasanya kalau bayi lahir itu keluar. Nah, jadi saya tadi malam coba carikan di kitabnya itu. Nah, jadi di sini dalam kitab Hasyiah As-Surwani disebutkan. Jadi amal musyayyimah al-musamma bil khalas allati tuqtahu min al-walad fa hiya juz'un minhu. Adapun hari-hari yang biasa juga disebut khalas. Di orang Arab ini menyebutnya khalas. Allati tuqtahu min al-walad, yang dipotong dari bayi setelah lahir, fahiya juz'un minhu, maka itu adalah bahagian dari tubuhnya. Di sini kuncinya. Nah, jadi hari-hari itu adalah bahagian tubuh bayi yang terpisah dalam keadaan masih hidup. Nah, karena itu adalah bahagian dari tubuh, maka disunahkan untuk dipendam, disunahkan untuk dikuburkan. Disebutkan juga di sini, amma man fasala min hayyin aw syakna fi mautihi kaya disarikin wa dhukrin wa sya'rin wa alaqati damin wa alaqatin wa dami masjid wa nahwihi fa yusannu dafnuhu ikraman li sahibiha wa yusannu laful yadi wa nahwiha bi khilqatin aidan. Jadi adapun bahagian tubuh yang terpisah dari orang yang hidup, jadi terpisah dari orang yang jadi masih hidup, kemudian ada bagian tubuhnya yang terpisah. Nah, contohnya tangannya pencuri, ya, maksudnya tangannya pencuri yang kena hukum potong tangan gitu ya, kan tangannya terpotong terpisah. Kemudian potongan-potongan kuku, kemudian rambut-rambut yang rontok itu, gumpalan darah alakoh, maksudnya keguguran ya, dalam bentuk gumpalan darah sebelum jadi janin, termasuk juga darah bekam dan semisalnya, maka itu semua sunnahnya dikuburkan karena memuliakan orangnya. Jadi ikraman li sahibiha, memuliakan orangnya. Ya, bahkan wa yusannu laful yadi, sunnah pula membungkus tangan. Jadi yang bisa dibungkus pakai kain itu disunahkan untuk dibungkus sebelum dikuburkan. Contohnya potongan tangan, potongan kuku, kemudian rambut-rambut yang jatuh. Ya, ini semua disunahkan. Kalau mau dipendam ini ya dibungkus dengan kain. Sama halnya dengan hari-hari itu.
Nah, jadi hari-hari ini juga kalau dipendam dibungkus juga dengan kain. Nah, kenapa? Karena itu ikram liswali untuk memuliakan yang punya potongan itu. Nah, yang penting jangan sampai kemudian ada diikutkan keyakinan bahwa ada semacam ritual-ritual tertentu untuk menguburkan hari-hari. Jadi biasa saja. Nah, jadi ada hari-hari baik itu ya disunahkan untuk dibungkus kain. Nah, perlu juga kain kafan. Jadi kesannya kok serem gitu. Nah, jadi biasa saja. Yang penting dibungkus, ya kemudian dikuburkan. Nah, biasanya ada juga yang menyertakan pohon kelapa, biji kelapa untuk dikuburkan bersama dengan hari-hari. Jadi dikuburkan saja tanpa disertai dengan keyakinan. Jadi jangan sampai kemudian ada keyakinan yang mengatakan kalau bahwa tata cara penguburan ini bisa mempengaruhi bayi. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, kira-kira seperti itu mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan. Nah, inilah barangkali yang sempat kita bagikan pada subuh menjelang pagi hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara disinggung ini Nasar gara-gara Nasar itu Nasar itu bahaya. Karena saja bapak kalau di sini saya mancing nanti puasa dan habis. Baik, ada lagi pertanyaan? Di luar mungkin. Kalau tak ada kita langsung menutup dengan doa. Sekaligus doa untuk terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ya Allahumma barik lana hadza jam'an Allahumma ya rabbana wa hadza tawfiq ma'sum. Allahumma rabbana inna qad wa'ana surah yasin. Allahumma awsil thawabana wa qarnahu. Allahumma awsil thawabana wa qarnahu ila ruhi Muhammad misbahul haq khususan ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat bi amman anna masyarakat rabbina wa gharibiha rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua untuk majelis. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu terdekat. Semoga diberkati semua. semoga nasarnya terkabul. Semoga nasarnya terkabul. Jangan coba nanti piring terbang ke sini.